Puji Tuhan, saudaraku, saya ucapkan selamat malam pada kita semuanya ada saat malam hari ini. Kembali kita akan menerima lagi renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, saat malam hari ini kita sama-sama satu hati di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang baik, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan kau berikan kepada kami saat malam hari ini. Kembali kami akan menerima lagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Engkau juga mengampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami, sehingga firman-Mu tertanam, ajar kami melakukan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur, siaplah hati kami untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara, pada saat malam hari ini kita kembali lagi melihat kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul renungan saat ini, yaitu jangan bermegah karena dunia. Haleluya. Jangan bermegah karena dunia. Sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat ke-23. Demikian saya bacakan kebenaran firman Tuhan, yaitu Yeremia 9 ayat ke-23 dikatakan, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Firman Allah, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ini kita sudah melihat, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan, yaitu saya katakan judulnya jangan bermegah karena dunia. Ya, firman Tuhan mengingatkan lagi kepada kita yang ada pada saat malam hari ini, saudara yang sedang mendengar, menikmati renungan kebenaran firman Tuhan, baik saudara yang ada di rumah masing-masing, baik yang masih di perjalanan. Kembali kita datang lagi membaca lagi renungan kebenaran firman, dikatakan janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Ya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ya, karena kita tahu saudaraku, di balik semuanya itu, di dalam kemegahan kita dengan kekuatan yang kita miliki itu adalah sia-sia adanya. Karena ada satu kalimat yang mengatakan, ya, kalimat bijak yang mengatakan, yaitu bahwa dunia ini berputar, saudara. Ya, dunia ini berputar seperti roda adanya, dikatakan ya. Ada kalanya dia di atas, ada kalanya dia di bawah, ya. Itulah kehidupan manusia, dikatakan ya. Jadi diingatkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, ya. Kembali tidak kebetulan firman Tuhan datang dalam kehidupan kita, ya. Jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Tidak sedikit anak-anak Tuhan pada hari-hari ini, ya, seringkali bermegah atas dengan kekuatannya sendiri, ya, atas segala apa yang dia miliki, apa yang dia punyai. Nah, karena firman Tuhan jelas sekali datang di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Ya, jangan kita bermegah dalam semuanya itu. Ya, tadi saya katakan ada satu kalimat bijak yang mengatakan roda itu berputar, saudaraku. Ya, roda itu berputar, entah ada kalanya dia di atas, ada kalanya di bawah. Itulah kehidupan manusia. Ya, kehidupan manusia itu, dan Tuhan juga di dalam Alkitab, di dalam Amsal, ya, kalau tidak salah di dalam Amsal, maaf saudaraku, di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-75, ya, ayat yang ke-8, di situ bunyinya dikatakan, direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Itulah kehidupan manusia, ya. Tuhan bisa merendahkan, Tuhan juga bisa meninggikan. Di saat kita dikatakan bermegah
dengan segala semuanya itu, dengan apa yang kita miliki, dengan kekuatan kita, dengan apa yang ada dalam kehidupan kita, itu adalah sifatnya sementara adanya, saudaraku. Itu adalah sifatnya sementara, ya. Dalam keadaan kita, tadi firman Tuhan katakan Tuhan bisa merendahkan dan Tuhan juga bisa meninggikan. Jadi firman Tuhan jelas sekali datang kepada kita, biarlah kita jangan bermegah karena apa yang kita miliki, dengan kekuatan kita, dengan kekayaan kita, dengan segala yang kita miliki. Jangan kita bermegah karena dunia ini, saudaraku. Jangan kita bermegah karena dunia ini, karena kehidupan manusia itu digambarkan, ya. Jelas sekali firman Tuhan di dalam kitab Yakobus di situ, Yakobus 4 ayat 14, kehidupan manusia itu seperti uap adanya. Ya, seperti uap adanya, sebentar kelihatan lalu lenyap begitu saja. Digambarkan seperti uap, digambarkan seperti rumput. Ya. Jadi, apa yang kita bisa sombongkan di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita banggakan dalam kehidupan kita? Yang kita banggakan kalau kita memiliki Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kita banggakan kalau Tuhan itu ada bagi kita. Itu yang kita banggakan. Yesus tinggal dalam kehidupan kita. Ya. Jadi pada kesempatan saat malam hari ini, saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ya, karena firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 27, ya. Amsal 27 ayat yang pertama dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari. Ya. Jangan memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok, hari kedepannya. Jangan memuji diri kita sendiri. Biarlah kita agungkan Tuhan, kita puji Tuhan. Dia segala-galanya dalam kehidupan kita. Ya. Jadi jelaslah firman Tuhan yang mengingatkan, datang lagi kepada kita yang ada pada saat malam hari ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita bersyukur kepada Tuhan, saudaraku. Kita selalu datang lagi kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kita kembali untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan kita bermegah dalam keadaan yang ada di dalam dunia ini. Jangan kita bermegah dengan dunia ini, saudaraku. Dunia ini sebentar lagi akan dilenyapkan oleh Tuhan. Dalam kitab Yohanes, coba kita membuka di dalam 1 Yohanes, ya, kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ya 1 Yohanes pasal yang kedua ayat ke-15 dikatakan begini, saudaraku. Yohanes pasal 15, pasal kedua, 1 Yohanes pasal 2 ke 15, janganlah kamu mengasihi dunia ini apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Allah akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itulah saudara, ya. Dan ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap dalam segala keakuannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan kita bergaul dengan dunia ini. Jangan kita mengasihi dunia ini. Jangan kita bermegah dengan apa yang ada di dalam dunia ini, saudaraku. Mari saat ini kita mau bermegah, dikatakan, yaitu kita kembali ke pembacaan kita di ayat yang ke-24. Kalau kita mau bermegah, dikatakan, ya. Tetapi siapa yang mau bermegah, nah ini saudaraku, baiklah bermegah karena yang berikut.
Ya, kita harus melihat kalau kita mau bermegah, kalau kita mau segala apapun juga dikatakan bahwa ia memahami dan mengenal aku, mengenal Yesus, mengenal Allah, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Ya, jangan kita bermegah dengan jangan kita bermegah dengan kebijaksanaan kita, jangan bermegah karena kekuatan kita, jangan kita bermegah karena kekayaan kita. Jangan kita bermegah dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini hanya sifatnya sementara. Namun firman Tuhan mengajak kita, mari kalau kita mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa kita memahami dan mengenal aku, mengenal Allah, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Kita mau mengenal Allah lagi. Kita mau bermegah kalau kita mengenal Tuhan. Siapa Tuhan kita itu? Dia adalah juru selamat yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ya, dunia ini akan lenyap dalam segala keinginannya. Firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia tetap hidup untuk selama-lamanya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang melakukan, umat-umat Tuhan yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Biarlah saat malam hari ini kita katakan kepada Tuhan, saya mau bermegah karena saya mengenal Engkau, menerima keselamatan yang Engkau berikan kepada dalam kehidupan saya. Oleh sebab itu saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini yang telah datang bagi kita, telah memberkati kita, biarlah kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, seperti kitab Ayub katakan, ya, kitab Ayub katakan di situ, Ayub 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Apa yang kita banggakan? Kita datang ke dalam dunia ini dengan telanjang. Kita dilahirkan dan pulang juga dengan telanjang. Apa yang kita banggakan? Mari kita berbangga, kita bermegah di dalam Yesus Kristus. Kita mengenal Dia yang telah menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia di saat kita mau bermegah di dalam Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Kita mengenal Dia, Dia yang telah menunjukkan kasih setianya bagi kita semuanya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur lagi kepadamu saat malam hari ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, ajar kami melakukan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka, pendidikan anak-anak-Mu Engkau berkati. Engkau sehat-sehatkan kami semuanya. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami terima pada saat malam hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ini menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.